Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas E dengan anggota Nila Rahmawati, saya sendiri, Setianing Martandani, Khairatun Nadiro, Yusuf Prasetyo, dan Muhammad Lutfi Abror. Kelompok kami ingin menjelaskan tentang implementasi algoritma FP-Grow menggunakan asosiasi antar produk. Apa sih analisis asosiasi atau association rules meaning? Yaitu teknik data meaning untuk menentukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu untuk mencari kesamaan antara atribut bersamaan dengan pengukuran support dan confidence sesuai aturan. Di dalam association rule meaning ada dua parameter penting yang berfungsi untuk membentukkan rules, yaitu support dan confidence, sehingga dihasilkan aturan asosiasi yang kuat. Contoh aturan asosiasi yang terbentuk umumnya itu dinyatakan sebagai berikut. Contohnya, roti itu sama apa plus mentega itu susu. Supportnya 40%, confidence-nya itu 50%. Aturan asosiasi tersebut memiliki arti 50% dari transaksi pada database yang menggunakan item roti dan mentega juga memuat item susu. Analisis asosiasi dapat diartikan aturan asosiasi yang menentukan syarat support confidence minimum. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, yaitu Setianing Martandani. Asosiasi mempunyai metodologi dasar yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu analisa pola frekuensi tinggi. Pada tahap ini, untuk mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Item yang pertama, support A, sama dengan jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Item yang kedua, support A dan B, sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi. Yang kedua, pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A ke B. Nilai confidence diperoleh dari rumus confidence sama dengan probability B given A sama dengan sigma transaksi mengandung A dan B per sigma transaksi mengandung A. Penerapan algoritma FP-Grow. FP-Grow adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul dalam sebuah kumpulan data. Karakteristik algoritma FP-Grow adalah struktur yang digunakan adalah tree yang biasa disebut dengan FP tree. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, Setianing Martandani. Berikut merupakan contoh kasus dari penerapan algoritma FP-Grow. Misalkan, diberikan tabel data transaksi sebagai berikut dengan minimum support count jumlahnya sama dengan 2. Data transaksinya sebagai berikut. Setelah dilakukan pemindaian pertama, didapat item yang memiliki frekuensi di atas support count jumlahnya sama dengan 2 adalah A, B, C, D, dan E. Kelima item inilah yang akan berpengaruh dan akan dimasukkan ke dalam FP-tree. Selebihnya F, R, Z, G, H dapat dibuang karena tidak berpengaruh pada signifikan. Berikut adalah frekuensi kemunculan tiap item dan data transaksinya. Oke, untuk slide selanjutnya yaitu pembentukan FP-tree. Berikut adalah grafik pembacaan TID1 dan grafik pembacaan TID2.
Slide selanjutnya adalah grafik pembacaan TID 3 dan pembacaan TID 10. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, frekuen item set. Untuk menemukan frekuen item set dari contoh di atas, maka perlu ditentukan upah pohon dengan lintasan yang berakhir dengan support cone terkecil. Oke, selanjutnya berikut adalah frekuen item set grafik lintasan simpul E dan lintasan simpul D. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini grafik frekuen item set lintasan simpul C dan lintasan simpul B. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Muhammad Lutfi Abrori. Baiklah, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Muhammad Yusuf Prasetyo. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil frekuen item set. Setelah memeriksa frekuen item set untuk beberapa akhiran atau disebut sufik, maka didapat hasil yang dirangkum dalam sebuah tabel berikut. Untuk sufik E, frekuen item set yang diperoleh yaitu E, DE, ADE, JE, dan AE. Untuk sufik D, frekuen item set yang diperoleh yaitu D, CD, BCD, ACD, BD, ABD, dan AD. Sedangkan sufik C, frekuen item set yang diperoleh yaitu C, BC, ABC, dan AC. Untuk sufik B, frekuen item set yang diperoleh yaitu B dan AB. Untuk sufik A, frekuen item set yang diperoleh yaitu A. Kesimpulannya, FP3 yang terbentuk dapat memanfaatkan data transaksi yang memiliki item yang sama, sehingga penggunaan memori komputer lebih sedikit dan proses pencarian frekuen item set menjadi lebih cepat dengan menggunakan algoritma FPGROW. Maka pemindaian kumpulan data transaksi hanya dilakukan 2 kali, jauh lebih efisien. FPGROW merupakan salah satu algoritma yang menjadi dasar perkembangan beberapa algoritma baru yang lebih efektif. Karena kelebihannya yaitu tidak melakukan pemindaian data transaksi secara berulang-ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.